Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini fungsinya Al-Quran niku nggak cuma dibaca sebagai bacaan, bukan, ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tahu Al-Quran niku merupakan kalamullah, kalam Allah. Kalam itu punya kekuatan. Kalau kalam Allah punya kekuatan besar. Jadi, tiap kalam, tiap kalimat itu ada dayanya, ada kekuatannya. Seperti contoh, kum, berdirilah. Nah, itu punya kekuatan, punya daya untuk mendorong seseorang supaya berdiri, bergerak, tegak, berdiri. Contoh lain, monggo, silahkan, silahkan masuk. Niku kalimat tersebut punya daya, punya kekuatan untuk mendorong seseorang masuk. Dipersilahkan melakukan sesuatu, monggo. Kalau diam saja nggak ada kekuatannya. Dengan berkalam, dengan adanya kalimat, itu ada kekuatan-kekuatan, ada gambaran-gambaran, punya sesuatu kalimat itu. Apalagi kalamullah, kalamnya Allah. Bahkan kata Imam Ghazali dalam kitab Jawahirul Qur'annya, beliau mengatakan bahwa Quran itu seperti kibritul ahmar. Kibritul ahmar niku belerang merah. Belerang merah itu zaman dulu dijadikan atau dibuat, dicari-cari. Belerang merah dicari-cari, sulit menemukan belerang merah. Gunanya belerang merah ini digunakan sebagai alkimia untuk merubah sesuatu yang rendahan menjadi berharga, merubah tembaga menjadi emas, merubah batu biasa menjadi batu mulia, menjadi permata. Jadi barang rendahan bisa menjadi sangat berharga, sangat mulia. Itu kibritul ahmar. Itu sangat dicari zaman dulu, untuk mendapatkan sesuatu yang dicita-citakan. Dengan belerang merah itu orang bisa merubah sesuatu menjadi berharga, akhirnya dia menjadi kaya raya, bisa mendapatkan apa yang diinginkan dengan kekayaannya tersebut akhirnya. Nah, Quran niku menurut Imam Ghazali adalah kibritul ahmad yang sesungguhnya. Dengan Quran niku orang bisa berubah. Dengan Quran itu jiwa seseorang bisa berubah. Yang aslinya jiwanya niku hayawaniyah, hanya suka makan, suka minum, tidur, kawin, suka senang-senang lah, pokoknya seperti kita nih, seperti ini, makan makanan enak, nyantai-nyantai, bersenang-senang, kawin, tidur, makan, minum, kawin, tidur, makan, coba itu yang dipikirkan. Kita itu hidup itu ya kayak seperti itu. Kebanyakan mementingkan bagaimana bisa makan, bagaimana bisa hidup nyaman, enak, seneng-seneng. Kira nyari harta kekayaan yang banyak. Seperti ngapunten, ya seperti hewan, ya ngoten. Seperti hewan juga seperti itu. Jadi dia suka makan, minum, kawin, tidur, seneng-seneng hidup di dunia. Nah, dengan Quran niku jiwa yang sifatnya hanya hayawaniyah itu bisa berubah dari yang rendahan bisa menjadi mulia, bisa bersifat malakutiyah, bisa bersifat rububiyah. Dengan Quran akan diajari akhlakul karimah, bagaimana orang bisa menjadi mulia, bisa jiwanya bisa muncul sifat dermawan, saling peduli dengan orang lain, jiwanya bisa lapang dada, bisa punya sifat kasih sayang, bisa bertoleransi, bertegang rasa. Niku
sifat-sifat yang akan dimunculkan. Jiwanya bisa mengenal Tuhannya, ini yang paling utama. Bisa mengenal siapa Tuhannya, yang aslinya nggak kenal, akhirnya jadi kenal. Dalam Quran banyak dijelaskan mengenai sifat-sifat Allah. Bagaimana Allah, kita dikenalkan, kita diberi petunjuk. Seharusnya hidup itu seperti apa? Seharusnya hidup itu bagaimana? Kita sudah sering mendengar bahwa kita diciptakan itu untuk ya'budun, untuk menyembahnya. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, petunjuknya di Quran ini. Dengan kita mengikuti petunjuk itu, kita akan bisa merubah, jiwa kita bisa berubah dari aslinya nggak kenal, bisa mengenalnya. Aslinya nggak tahu jadi tahu, aslinya nggak paham jadi paham. Akan meningkat, akan mengalami perubahan jiwa nih. Jiwa-jiwa yang gelap gulita, hayawaniyah, terus kemudian bodoh, nggak mengenal Tuhannya jadi kenal, akan semakin dekat. Yang dulunya ada jarak dengan Quran, dengan dikasih petunjuk, akhirnya bisa dekat dengan Tuhannya, kenal dengan Tuhannya, mengenal Tuhannya, dekat dengan Tuhannya. Itu derajat yang luar biasa. Jadi yang aslinya rendahan, nggak tahu apa-apa, yang sukanya cuma makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur, kawin, dengan Quran, kasih ramuan Quran gitu, itu jiwa seseorang bisa mengalami perubahan yang sangat besar. Itu daya, kekuatan besar yang ada dalam kalamullah, ya. Tapi selama ini kita nggak sadar ya. Pokoknya Quran itu bahan bacaan, sekedar dibaca. Bener, Quran itu dibaca. Quran itu harusnya dibaca, Iqra, tapi dibaca untuk difahami, bukan sekedar dibaca sudah ditinggalkan begitu saja. Enggak, Quran itu jadi baca, jangan berhenti di situ, difahami. Tujuan orang baca kan supaya paham. Tujuan orang baca itu ingin tahu apa isinya, apa maksudnya. Kita membaca sesuatu, pengen mendapatkan informasi di situ, pengen mendapatkan sesuatu di situ. Nah, kita baca Quran, kebanyakan pengen dapat pahala. Padahal seharusnya bacaan Quran itu mengandung hal-hal yang besar. Dawuhnya Nabi, lahadurun wa batnun. Quran itu menyimpan makna secara dohir juga secara batin. Secara dohir, lahiriah itu punya makna tafsiran sendiri sehingga menimbulkan hukum-hukum, dalil yang bisa dibuat referensi hukum. Secara batin itu bisa menguatkan iman seseorang, bisa menjadi petunjuk yang nyata. Kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa meyakininya, bisa bermusyahadah secara langsung dengan Quran, dengan panduan Quran. Bagaimana cara menyaksikan Allah, kebesaran Allah, sifat-sifat Allah ada dalam panduan Quran. Tapi kalau fungsinya cuma sekedar bacaan, cuma sekedar dibaca, pengen dapat pahala, ya sudah, itu yang didapatkan. Memang bagus ya dibaca dapat pahala daripada enggak ya. Tapi lebih baik lagi, fungsi utama pun sebagai hudalil muttaqin, sebagai petunjuk. Jadi jangan berhenti dalam bacaannya saja, dalam ilmu tajwidnya, tapi nggak harus kita pelajari secara mendalam. Apa isinya, apa kandungan Qur'annya, cara batinnya itu bagaimana, sehingga manfaat yang kita dapat akan sangat besar. Karena memang kalamullah, Quran itu, kalam itu punya kekuatan, apalagi kalamullah punya kekuatan sangat besar, bisa berdampak signifikan pada diri kita, jiwa kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang beriman sesungguhnya, bisa bermusyahadah dengan sesungguhnya, gak sekedar omongan ya. Dalam hati itu bisa jernih, bisa merubah hati kita yang aslinya kotor, aslinya buruk, aslinya rendahan, aslinya cuma keinginan-keinginan hayawaniah yang ada. Dengan informasi Quran, dengan pencerahan Quran, hati itu akan semakin terang, semakin bercahaya, tahu tujuan hidupnya. Hidup gak cuma sekedar makan, minum, tidur, kawin, tapi ada tujuan yang lain yang harus kita gapai.